Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gila guys. Jadi kemarin saya ke sini ke Tidore sama Pak Direktur kita untuk sosialisasi. Hari ini saya kembali ke Tidore untuk sosialisasi juga. Saya mau menuju ke beberapa sekolah SLTA di sini. Ini adalah monumen Cikora. Tidak ada tulisan yang bisa kita baca di monumen ini. Hanya ada tulisan monumen di sana. Ada ini. Ini meriam ya, meriam asli, tapi sudah tidak utuh karena termakan usia. Oke. Ya, di sebelahnya sana ada tiang bendera. Coba kita lihat. Tanjung Mafu Tabe. Oke. Ini mungkin monumen yang mengingatkan kita tentang perjuangan Irian Barat yang sempat berada di bawah Kesultanan Tidore. Tulisannya di sini, insaflah saudara, barang siapa yang berani kasih turun ini bendera merah putih datang merdeka diganti dengan nyawa. Abdullah Kader. So itu tulisannya. Oke, kita lanjut perjalanan. Jadi sambil jalan, saya sambil ini lagi kiri kanan. Kalau ada sekolah SMA, saya akan berhenti, minta izin ke sekolahnya untuk kita lakukan. Hai, sekarang saya ada di ruangan sosialisasi di Madrasah Aliyah Bogor. Oke, di Mandua, Kota Tidore Kepulauan. Hai dulu semua. Tamu dari Universitas Terbuka, alamatnya di Mangga 2, Kota Ternate. Pagi ini mereka mensosialisasikan kampus Universitas Terbuka. Terpampang di situ. Kalau dia begitu berarti di Ternate apa di luar? Ternate. Itu bagian dalam. Bagian dalam kota. Yang ini kantor pusatnya di Pondok Cabe. Nah, itu maksudnya. Karena kalau di Ternate ya. Jadi nanti sebentar ada penyampaian terkait dengan sosialisasi. Berminat masuk ke Universitas Terbuka, saya yakin dan percaya dulu Universitas Terbuka itu semacam ada pelarian begitu. Ya. Dulu waktu di Tidore masih ada Universitas Terbuka, itu orang mau cari satu lari ke Universitas Terbuka di Tidore. Nah sekarang sudah pindah ke Ternate. Yang kemarin anak kelas 12 IPS yang ikut lomba game ya? Iya, game. Oh ya kemarin Mandua juga mewakili 4 orang sampai semifinal. Sekarang orang bingung tuh, gimana sih cara kuliah di UT? Nah ini kalau kampus lain kan setelah daftar masuk langsung dulu di kelas ketemu kayak begini. Kalau di UT agak beda. Sistem pembelajaran terbuka dan terbuka. Terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian. Batasannya adalah setiap masuk UP harus sudah
menamatkan. Jadi yang penting punya jasa semua. Itu siapa saja boleh. Di UT itu pernah kejadian wisuda di Jakarta. Wisuda nanti di Jakarta dan internet. Wisuda di Jakarta itu yang wisuda siapa? Dia pun nenek, dia pun mama dan dia. Satu angkatan wisuda. Bisa lah. Bisa. Mereka guru-guru dari guru biasanya begitu kejadian itu di guru-guru PAUD, guru-guru SD. Dulu kan tuh orang tua kan pengangkatan belum sarjana, jadi dia bekerja saja. Pas Putih datang, dia ambil kesempatan kuliah dan tahunya ternyata ada nenek, ada anak di situ dan itu sudah bersama. Sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak ada pembatasan begitu. Termasuk juga kita sekarang di UT, kalau kuliah tatap muka itu kan sekarang itu ada aturan. Kalau 7 tahun lewat dari situ, maka drop out. Drop out. Dia tidak begitu. Yang penting selesaikan seluruh mata kuliah. Misalnya gini, kuliah semester dia sudah naik di semester 6. Harusnya semester 8 itu sudah wisuda tuh. Di semester 6 tiba-tiba begini ada kendala teknis. Misalnya tidak ada uang, sakit, atau ada urusan tertentu, lalu dia tidak lanjut ke semester 7. Cuti berarti kan? Terus di semester berikut, kemudian kejadiannya sama, belum bisa cuti lagi, berarti 2 semester. Jadi harusnya kan dia sudah wisuda, tapi tertunda karena ya itulah. Ya hidup ini kan selalu ada sesuatu yang. Lalu bagaimana? Apakah nanti saya masuk, lalu saya harus bayar lagi biaya semester yang tertinggal? Terus proses perkuliahan semesternya bisa lanjut atau tidak? Di UT, kalau terlewat seperti itu, silahkan nanti di tahun kelima, silahkan semester 9 harusnya, itu silahkan datang, bayar saja SPP-nya, kemudian lanjut kuliah. Atau bagaimana terlewat sampai 2 tahun? Sama. Datang baru bayar. Bagaimana sampai terlewat 3 tahun? Sama. Datang bayar, lanjut kuliah. Pokoknya selesaikan seluruh mata kuliah sampai itu jadi sarjana. Kemudian jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media baik media cetak maupun jadi jarak jauh ini karena gini, UT itu dengan metode pembelajaran jarak jauh maka dia berbeda dengan kampus tatap muka. Kalau kampus tatap muka kan ada jadwal kuliah, toh? Baru masuk langsung dikasih jadwal kuliah, sudah tahu sudah hari Senin jam sekian maka kuliahnya ini selesainya ini begitu. Selama 16 kali tatap muka paling sedikit dalam 1 semester untuk 1 mata kuliah. UT ada juga yang begitu tatap muka, tapi tatap mukanya hanya 8 kali. Kemudian UT menyelenggarakan kuliah tatap muka dan kuliah online. Tatap muka ini dikhususkan bagi yang berminat mau mengambil tatap muka, namanya atas permintaan mahasiswa, atau UT sudah menyediakan seperti program beasiswa KIPK. Itu biasanya memang wajib tatap muka dan harus tinggal di Ternate, kuliahnya di Ternate. Kalau di luar itu semua maka pembelajaran secara mandiri dan online. Bagaimana pembelajaran online? Itu ada kuliahnya kuliah online. Jadi mata kuliah yang tadinya tatap muka 8 kali tatap muka kelas itu diubah ke 8 kali tatap muka online. Dan dibikin jadwal. Misalnya minggu pertama dihitung sebagai tatap muka pertama. Minggu kedua tatap muka kedua. Jadi selama 1 minggu itu materi diberikan, diskusi dilakukan begitu antara tutor, kita sebutnya tutor, kalau kan dosen, itu dilakukan di situ selama 1 minggu. Nanti di minggu kedua pertemuannya itu close, tutup. Materinya ditutup, kita beralih ke pertemuan kedua. Begitu. Kemudian nanti ada 3 tugas di setiap mata kuliah. Supaya itu menguji interaksi antara mahasiswa dengan tutor. Jadi nanti ada tutornya minta ada diskusi, ada kerjakan tugas, gitu kan. Ini materi perkuliahan. Kemudian karena di UT itu tidak ada dosen, maka teman-teman itu setiap mata kuliah itu ada buku. Di kampus lain ada buku? Tidak ada. Biasanya nanti tutornya atau dosennya akan kasih tahu bahwa untuk mata kuliah ini silakan beli buku ini. Atau biasanya teman-teman berinisiatif, oh saya beli sendiri buku ini. Tetapi tidak ada ketentuan khusus agar mahasiswa itu beli buku apa untuk belajar mata kuliah itu. Tapi UT tidak. Setiap mata kuliah di semua program studi sudah disediakan buku.
Jadi bayar SPP itu sudah langsung paket buku. Sudah paket buku. Jadi nanti teman-teman lulus, buku akan langsung tumpuk. Karena dari semester 1 sampai semester selesai. Dan bukunya itu, ini. Bayangkan kalau semester pertama yang dalam mata kuliah, dengan buku, ini 24 akan tebal. Ini. Atau semester bisa baca selesaikan, untuk bisa ada ujian semester, kesulitan kan? UT punya cara teknik sendiri bagaimana teman-teman bisa mempelajari buku itu, bisa menguasai isinya dan bisa menghadapi ujian semester dengan baik. Karena buku sudah banyak, tidak mungkin baca satu persatu, per kalimat, per huruf, per lembar, tidak. Ada hal khusus yang harus teman-teman kuasai di buku itu. Dan kita mengajarkan teman-teman untuk membaca di situ. Jadi tidak harus membaca semuanya. Kalau kita ini sekarang ini kan yang pikir kita adalah membaca rangkuman, kan ada situ kan. Ada soal latihan tanya jawab kayak gitu kan. Kalau dia akan belajar teman-teman. Kemudian kita juga ada radio, jadi bisa streaming dan lain-lain. Kemudian cara belajar. Nah ini di UT Ternate cara belajar UT ini. Cara belajar UT. Dan ini memang dilakukan oleh banyak profesional, para artis, selebriti, anggota dewan, orang-orang yang sudah para pengusaha, orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya kesibukan begitu, tetapi mereka juga ingin menyelesaikan studi pendidikan tinggi. Saya kan kesempatan dan seperti ini lah cara belajar seperti ini. Jadi tugas online, tugas mata kuliah ada di sini, silakan baca, lalu diminta mengerjakan soal, silakan buka bukunya dan jawab diskusi. Dan di online itu teman-teman, kalau di kelas kan ketemu teman-teman tiap hari 20 sampai berapa puluh orang di kelas tiap hari. Kalau di online, satu kelas online itu 50 orang. Dan mereka ada di mana? Di Jakarta, ada di Bandung, ada di Ternate, ada di Tidore, ada di Ampere, di mana kita ketemu di situ. Kayak kita Facebookan di medsos. Jadi kita orang yang bikin status, kita diskusi gitu. Jadi tutornya bikin materi kuliahnya, kita lah yang berdiskusi. Lalu menjawab seperti ini. Nanti kalau teman-teman sudah masuk di kuliah online, baru akan tahu, mengerti bagaimana caranya. Tapi kita akan ketemu satu kelas 50 orang. Misalnya ambil mata kuliah pendidikan agama Islam, maka akan ketemu 50 orang. Maka orang-orang yang ini, itu bukan cuma orang-orang yang ada di Indonesia, di luar negeri juga ada. Karena tutor kita, dosen kita yang di Ternate, itu dia bilang masalah dari Korea, ada di Malaysia, ada di Rusia, bahkan bisa sampai sana. Jadi yang penting mata kuliah itu diambil oleh siapa-siapa, nah siapa-siapanya itu bisa dari Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian ini cara belajar mandiri nanti diajarin, cara dijaga, cara belajarnya kayak bagaimana. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri atau berkelompok, bisa diskusi dengan teman-teman. Mungkin menyediakan bahan ajar sudah saya kasih tahu tadi, seperti itu. Kemudian belajar mandiri selain disediakan oleh UT, masa juga dapat. Jadi kita bisa cari sumber-sumber belajar lain, misalnya perpustakaan daerah, ambil dari internet, baca artikel, dan lain-lain. Semua itu sudah tersedia di internet, silahkan mengakses. Apabila ada kesulitan, silahkan koordinasi dengan internet. Nah, nanti teman-teman kan kebingungan setelah daftar kan, gimana ya? Supaya saya bisa lebih mengenal tentang UT, cara belajar apa segala macam. Maka nanti setelah daftar sebagai mahasiswa baru, kemudian nanti akan ada kayak ospek. Kalau di kampus saya kan ospek. Di UT itu orientasi studi mahasiswa baru, OSMB. Kemudian ada ini PKBJJ, latihan keterampilan belajar. Nanti jadi setelah mendaftar, mahasiswa harus wajib mengikuti itu dulu. Ikut ospeknya UT, OSMB sama PKBJJ 2 hari. 1 hari OSMB itu pengenalan tentang UT. Jadi kita akan putar video tentang UT pusat, UT daerah, kemudian kita kasih tahu UT itu begini segala macam. Nanti hari kedua baru dilatihlah yang tadi, belajar mandiri, belajar di online, kuliah terbuka, kemudian cara membaca modul apa segala macam itu dilatih di hari kedua. Supaya teman-teman terbiasa, seperti inilah kita cara belajar di UT. Tapi di UT itu menitikberatkan pada belajar mandirinya teman-teman. Kalau teman-teman sudah dikasih nih buku ini ada buku fisik dan ada buku virtual. Jadi buku itu juga dalam bentuk digital. Jadi kalau teman-teman kemana-mana, buku itu tinggal di download di aplikasinya, silahkan baca. Gitu. Jadi tidak ada waktu, tidak ada alasan untuk tidak membaca atau tidak belajar.
karena buku sudah tersedia fisik maupun sudah tinggal yang penting ada jaringan internet. Jadi nanti lewat kegiatan ini teman-teman akan diberitahu mengenai bagaimana cara kuliah di UPI. Terus itu jangan berpikir bahwa OSMB itu sama dengan ospek di kampus lain yang ada perundungan, ada bulian, tidak. Itu sama dengan yang digambar nih. Orang dulu rapi, bersih untuk mendengarkan materi selama 2 hari, bahkan kita sediakan makanan juga untuk konsumsi snack dan makan siang. Jadi teman-teman juga tidak kelaparan. Dan pembelajaran, ukuran pembelajaran. Nah ini untuk perkuliahan itu ini ada tutorial dan pembelajaran. Jadi pengganti daripada tatap muka di kampus tatap muka itu dengan ini. Menyediakan layanan tutorial tatap muka yang tadi sudah jelaskan. Kemudian ada tutorial online, kuliah online itu. Kemudian ada webinar. Kalau online itu dikasih waktu. Jadi materi dikasih hari ini sampai 1 minggu ke depan. Kalau webinar itu yang real time. Kayak orang live TikTok. Jadi saat itu. Setelah itu sudah tidak bisa lagi. Tapi ini hanya materi-materi tertentu yang masuk di webinar. Kalau yang lain itu rata-rata dia untuk online itu dia tidak satu minggu pesan. Kemudian tugas mata kuliah TMK. Tugas mata kuliah ini kalau teman-teman tidak ambil online, maka teman-teman dapat tugas mata kuliah TMK. Jadi belajar mandiri nanti teman-teman akan dikasih link untuk menguji apakah teman-teman belajar mata kuliah itu. Maka dibuatlah 3 tugas untuk mata kuliah itu yang harus teman-teman kerjakan. Apa kerjaan soal, bikin artikel atau apa begitu, nanti ada diberikan oleh tutornya. Jadi antara teman-teman dengan dosen atau tutor itu tidak tatap muka langsung. Itu semua by internet, secara tidak langsung. Nah, jadi bahkan dengan teman mahasiswa yang lain pun tidak ketemunya lewat internet. Kemudian evaluasi adalah ujian. Nanti kita belajar dalam 1 semester dengan 4 metode di atas. Kemudian setelah itu kita ada evaluasi. Evaluasi kan ujian. Ujian semester itu dilakukan dalam bentuk ini. Ujian online kelas. Jadi teman-teman akan datang di lab laboratorium. Selama ini kita pakai di laboratorium sekolah-sekolah. Jadi mahasiswa dari daratan Halmahera, dari ini mungkin atau misalnya kita pakai di sekolah ini, maka mereka akan kumpul di sini. Untuk ujian kita biasanya menggunakan beberapa hari, bisa dari pagi sampai dengan sore. Saya di mata kuliah kita bisa pakai dari sore. Kemudian online proctoring. Online proctoring ini itu mahasiswa tidak perlu ke sekolah atau tidak perlu cari lab. Mahasiswa ujian dari rumahnya langsung. Misalnya dijadwalkan besok hari Rabu jam 9 pagi jalur ujian mata kuliah saya matematika. Maka teman-teman itu untuk proctoring itu tidak perlu kemana-mana. Bangun pagi, sarapan dulu, atau makan dulu. Atau teman-teman kan ada yang suka kebiasaan karena begadang, bangun langsung pas jam 9. Atau jam 9 pun belum bangun. Bang, jam ujian. Biasa orang tua mesti ujian bangun ini. Wih, jangan. Itu kan sudah sempat sarapan atau tidak nanti dengan bisa langsung buka laptop, kemudian buka soal sudah ada di sana, masuk ke link yang sudah disediakan. Langsung ikut ujian. Dipandu oleh nanti ada link yang teman-teman masuk di situ, misalnya ada 20 orang masuk di situ, itu dipandu oleh pengawas ujian yang ada di Ternate. Pengawas ujian yang ada di Ternate. Jadi dia akan memantau ujiannya mahasiswa itu langsung dari rumah, dari kantor, dari kebun, mau dari mana saja boleh, terserah. Karena memang kondisinya dia pas bangun mau ujian dia ada di situ. Jadi nanti ujiannya bagaimana dia menggunakan 2. Satu menggunakan laptop atau PC di depan seperti ini, tapi satunya menggunakan handphone, kamera handphone, video supaya dipantau. Kenapa disebut video? Ujian dia jadi kemudian take home exam itu soal dikerjakan di rumah. Misalnya matematika itu dikerjakan dikasih waktu 6 jam. Misalnya di jam 6 pagi jadwalnya adalah besok 30 adalah ujian mata kuliah matematika. Dikasih kesempatan 6 jam kerja di rumah. Jadi 6 jam berarti misalnya jam 6 pas buka soal itu sudah dihitung jam pertama itu. Jadi jangan sampai jam 7 sampai terlewat 6 jam, maka
angus dinyatakan batal ujian. Jadi selama ada itu kerjakan soal di rumah, itu terserah lah. Kerjakan yang selesai, upload pulang. Nah selesai kemudian ada yang ujian tetap muka kelas itu sama dengan teman-teman ujian di sekolah sekarang. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Universitas terbuka. Yes. Universitas terbuka menuju 1 juta mahasiswa. Bisa. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan kesempatan. Terima kasih juga untuk pihak sekolah Bapak atas waktunya. Kami hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah selesai sosialisasi di sini. Sekolah ini ternyata besar. Jumlah siswa kelas 12 atau kelas 3 itu sekitar 80-an. Dan terima kasih untuk pihak sekolah sudah memberikan izin, meskipun kita minta izin secara mendadak, tapi mereka tetap melayani. Ini sesuatu yang luar biasa. Insyaallah kita ketemu lagi. Sukses buat teman-teman di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tegal.